Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Dalam pembahasan sebelumnya, telah dibahas tentang rukun-rukun sholat atau hal-hal yang wajib dikerjakan ketika sholat. Hal ini dilakukan oleh pengarang kitab Safinatun Najah agar mempermudah pemahaman orang yang baru memulai mempelajari dasar ilmu fikih. Sebagaimana telah disebutkan bahwa rukun sholat yang pertama adalah niat, anak-anak silahkan disimak penjelasan tentang niat berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang rukun sholat yang pertama, yaitu tingkatan niat dalam sholat. Anak-anak, coba diperhatikan ya, dan disimak. Saya bacakan. Faslun atau ini bab an-niyatu, tentang niat salatu darojatin. Niat itu ada 3 tingkatan atau 3 derajat. Yang pertama, ingkanat sholatu fardho. Yang pertama adalah bila mana kita mengerjakan sholat fardho, wajib khosdul fi'li, maka wajib kita menyengaja fi'li mengerjakannya, wa ta'yini dan memperjelasnya, wal fardiyatu dan memfardukan dengan lafalnya. Yang kedua, wa in kanat nafilatan, dan bila mana kita mengerjakan sholat sunnah mu'akotan yang telah ditetapkan waktunya, karot tabiatin seperti sholat rawatib, audati sababi atau sholat yang karena ada sebabnya, wajib khosdul fi'li, maka wajib kita menyengaja dan menjalankan, wal ta'yini dan menjelaskan tujuan sholatnya. Dan yang ketiga adalah wa in kanat nafilatan, dan bila mana kita menjalankan sholat mutallaqatu atau sholat sunnah mutlak, wajib khosdul fi'li faqatta, maka wajib hanya menyengaja saja. Niat ya, anak-anak, niat itu dilakukan saat sholat, sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat bisa dilafalkan, niat bisa pula di dalam hati. Yang paling pokok itu di dalam hati kita sudah ada niat untuk menjalankan sholat tersebut. Anak-anak, ini ada 3 penjelasan tentang derajat niat atau tingkatan niat. Yang pertama, di dalam menjalankan sholat fardu ada 5 waktu ya anak-anak ya. Apa saja anak-anak? Ya benar, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu namanya sholat fardu. Nah, di dalam sholat fardu, jika kita berniat, maka wajib ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu khosdul fi'li, berarti kita sudah menyengaja untuk menjalankan sholat. Wa ta'yini, menyebutkan atau memperjelas, menyebutkan atau memperjelas sholat yang kita jalankan. Terus yang ketiga, menyebutkan kefarduannya atau fardiyatun tadi. Contohnya, jika kita ingin melaksanakan sholat duhur, maka niat yang kita baca adalah sebagai berikut.
Di dalam hati, saya berniat menjalankan sholat zuhur fardu lillahi ta'ala. Atau jika di bahasa Arabkan seperti ini. Usolli zuhri arba'a rok'ataini fardhu lillahi ta'ala. Itu jika kita melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, jika kita melaksanakan sholat sunnah yang telah dibatasi atau ditentukan waktunya, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Dan sholat yang ada sebabnya, seperti sholat istisqa, yaitu sholat mengharapkan hujan, maka yang wajib kita niatkan yaitu hanya dua, yaitu qasdul fi'li, menyengaja menjalankan sholat itu, wa ta'yini, dan memperjelas tujuan sholat. Seperti ini contohnya, saya niat sholat istisqa lillahi ta'ala, seperti itu anak-anak, tanpa ada fardiyatun atau fardunya. Itu jika sholat yang sudah ditentukan atau dibatasi waktunya, sholat sunnah rawatib. Saya kasih contoh, umpamanya sholat sunnah sebelum subuh, itu namanya sholat sunnah rawatib. Maka niatnya yaitu saya berniat menjalankan sholat sunnah sebelum subuh lillahi ta'ala. Atau jika dibahasakan Arab yaitu usolli sunatan qobliyah subhi lillahi ta'ala. Itu. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang ingin kita laksanakan di mana saja tanpa terikat waktu, kapan saja. Maka jika kita ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak, yang wajib kita ucapkan hanya saya berniat sholat mutlak lillahi ta'ala. Itu ya anak-anak, atau yang disebut dengan qasdul fi'li, yaitu menyengaja menjalankan tanpa adanya ta'in, memperjelas itu sholat apa, tidak usah jika sholat sunnah mutlak. Anak-anak, dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tingkatan niat atau derajat niat itu ada tiga anak-anak ya. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama tingkatan atau derajat niat sholat untuk sholat wajib. Ada tiga hal yang wajib kita baca. Qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyatu, yaitu menyengaja menjalankan sholat dan memperjelas sholat apa itu, serta ada tambahannya yang mengatakan bahwa sholat itu fardu. Yang kedua, tentang sholat sunnah rawatib, yaitu hanya dua yang wajib kita lakukan atau yang wajib kita niatkan, bacakan, yaitu hanya qasdul fi'li, menyengaja menjalankan, wa ta'yini, dan hanya memperjelas saja. Saya berniat menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh lillahi ta'ala, seperti itu. Yang ketiga, jika kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, maka yang wajib dalam niatnya hanya satu, yaitu menyengaja mengerjakannya saja. Usolli suratan mutlak lillahi ta'ala, seperti saja. Ada ya? Nah, anak-anak, dari penjelasan ketiga derajat atau tingkatan niat dalam sholat tersebut, anak-anak ada tugas untuk kalian di rumah, boleh dibantu dengan orang tua. Yang pertanyaan untuk kelas 1, 2, dan 3. Coba tuliskan niat sholat subuh.
Yang B, pertanyaan untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, coba tuliskan niat sholat subuh. Yang kedua, coba tuliskan niat sholat qobliyah isya. Anak-anak, tetap semangat belajar anak-anak guna mendapatkan ilmu yang berkah. Semoga kalian tetap semangat. Saya akhiri dan kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.